Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sektor seperti yang biasa kita lakukan sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Karena itu, semoga ibadah sektor ini membawa kita untuk semakin paham akan kehidupan ini dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Sambutlah firman Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan kami yang maha baik, yang memelihara hidup kami setiap waktu, malam, siang, pagi, sore. Engkaulah Bapa kami yang maha mulia, yang begitu setia menjaga hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu atas segala karunia yang sudah Engkau berikan, supaya dalam hidup kami tampak sikap yang memuliakan-Mu lewat tindakan, perilaku, dan perbuatan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan lewat khotbah yang disampaikan hamba-Mu saat ini, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Khotbah ibadat sektor buat kita minggu ini terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyi nas tersebut. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian pembacaan nas khotbah kita untuk malam hari ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Galatia pasal 5 ini menuliskan nasihat praktis yang hendak diingat dan dilaksanakan oleh warga jemaat di Galatia. Sumber pengajaran ini berawal dari pengaruh Yahudisme di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Galatia. Mereka mencoba mengarahkan pikiran dan hati warga jemaat untuk menerima bahwa jalan keselamatan itu adalah dengan jalan sunat dan melakukan hukum Taurat. Sebelumnya Rasul Paulus telah mengajarkan bahwa orang-orang Kristen telah dibebaskan dari tuntutan Taurat setelah Yesus mati karena Taurat tersebut. Kebangkitan Yesus dari kematiannya itulah yang menebus orang Kristen dari tuntutan Taurat. Setelah orang Kristen dibebaskan dari tuntutan Taurat, bukan berarti tidak ada aturan yang harus ditaati oleh orang Kristen. Yesus memberi hukum yang baru supaya tetap ditaati oleh setiap orang Kristen, yaitu hukum kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tuntutan bagi warga jemaat Galatia ialah berperilaku dengan cara hidup yang baru, yakni berdasarkan roh, bukan berdasarkan daging. Kehendak daging itulah yang menyebabkan persoalan-persoalan, karena yang menonjol di sana adalah kepribadian yang berasas pada keinginan daging saja, yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Hukum Taurat secara harafiah adalah hukum yang mengikat dan membelenggu kebebasan dan kemerdekaan, sehingga pekerjaan kasih tidak tampak sebab tertutupi oleh bab dan pasal-pasal dari hukum-hukum Taurat tersebut. Tetapi hukum kasih itu mencerahkan segala pekerjaan yang baik, karena prinsip dasarnya ialah bukanlah keinginan daging, tetapi keinginan roh atau keinginan Tuhan sendiri.
Di dalam nas ini didaftarkan dengan terperinci perbuatan atau kelakuan yang berajas kepada keinginan daging tersebut, yakni percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu ditegaskan tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Pada dasarnya, saudara-saudara, kehendak daging itu berorientasi kepada rasa ego pribadi yang menimbulkan banyak masalah, yang menimbulkan banyak persoalan. Karena di antara kita manusia sangat jarang keinginan yang sama, kebutuhan yang sama, niat yang sama. Pada dasarnya kehendak daging itu berorientasi pada ego pribadi, sehingga timbullah berbagai masalah. Tetapi perilaku dan perangai yang berdasarkan roh akan selalu terbuka untuk mengasihi, terbuka untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Lebih jelas ditegaskan bahwa buah-buah hidup yang berajas pada roh dapat kita lihat pada ayat setelah nas ini. Saya akan bacakan ayat 22 terutama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dilanjutkan dengan 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hal utama yang hendak ditekankan di sini adalah saudara-saudara, kegenapan hidup warga jemaat di Galatia yang ada dalam pembaharuan dan kebaharuan, yaitu hidup dalam kasih berdasarkan roh dan menghasilkan yang berguna bagi orang lain, seperti yang telah kita lihat pada Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23a tersebut. Saudara-saudara, setelah kita mengikuti penjelasan nas ini, maka kita akan membuat renungannya dalam rangkuman untuk mengkaitkannya langsung dengan konteks kekristenan kita pada masa kini dalam hidup kita. Pertama, waspada terhadap pembelokan ajaran. Pembelokan ajaran hanya merusak iman warga jemaat yang tidak ada gunanya bagi oknum-oknum yang melakukannya. Selain melihat akan ada kekacauan dan ketidakbenaran. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan sederhana, cukup dengan cara hidup dalam roh dan saling mengasihi. Saling mengasihi adalah inti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus berkata dengan saling mengasihi, itulah dunia mengenal kamu murid-muridku. Jadi sederhana saja saudara-saudara, kita hidup dalam kasih. Itu cukup menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, perangai kehidupan. Perangai yang mesti ditampilkan oleh orang percaya adalah hidup menurut roh, bukan menurut keinginan daging. Itulah ciri khas orang Kristen. Karena keinginan daging biasanya tidak melakukan kehendak Tuhan dan selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kehendak daging yang ada pada diri manusia ketika itu berjumpa dengan kehendak daging Adam yang ada dimiliki orang lain, maka yang terjadi adalah perselisihan, persoalan, bahkan mungkin pertikaian dan peperangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa hidup kita harus berubah dan diubah? Jawabnya ialah, hidup kita menjadi baru karena status kita telah dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hidupnya kita telah diubah. Orang-orang yang hidup dalam dosa yang mesti dihukum dengan hukuman, tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, status kita telah diubah menjadi orang-orang yang dikasihi, yang akan menerima karunia dan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Setelah kita ditebus dengan pengorbanannya oleh Yesus Kristus, kita sekarang adalah orang-orang yang diperbaharui, orang-orang yang dikasihi Tuhan dan bukan orang-orang yang akan dihukum. Inilah inti mengapa kita harus berubah. Oleh sebab itu, hiduplah dalam kehidupan yang baru menurut roh, bukan menurut daging. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima sabdamu yang membimbing kami untuk tidak hidup di dalam keinginan daging, melainkan menurut roh. Karena itulah yang sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi jalan
untuk boleh kami buktikan di tengah-tengah dunia ini hidup menurut roh yang berbuah buah-buah kasih. Ada kesabaran, ada ketaatan, ada kemurahan, dan ada puji-pujian untuk membesarkan nama Tuhan. Biarlah sabda Tuhan yang menyapa kami malam hari ini, Tuhan berkati dengan kekuatan Roh Kudus, menolong kami untuk melaksanakannya di tengah kehidupan masa kini juga. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami dimanapun berada, baik yang sakit, yang harus terbaring di tempat pembaringan di rumah sakit maupun di rumah. Sembuhkan mereka Tuhan dengan kekuasaan-Mu, agar hidup mereka bersemi kembali bersukacita memuji nama Tuhan. Maupun saudara-saudara kami yang sehat, tetapi terkendala dengan berbagai hal kehidupan ini, sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Berkati hidup kami Tuhan, berikan yang perlu bagi kami, supaya kami senantiasa taat memuji-Mu di tengah kehidupan saat ini juga. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.